Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Putri Amadani, NIM 2411306062. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai makna dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan wilayah yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu negara. Tujuan dari integrasi nasional adalah untuk menciptakan identitas bersama di tengah keberagaman, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Proses ini melibatkan aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan sangat penting untuk menjaga stabilitas serta keutuhan bangsa. Yang kedua, jenis-jenis dari integrasi politik menurut Myron Weiner. Menurut Myron Weiner, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, yang kedua, integrasi wilayah, yang ketiga, integrasi nilai, yang keempat, integrasi elit massa, dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang ketiga, jenis-jenis integrasi nasional menurut Suroyo meliputi yang pertama, integrasi politik, yang kedua, integrasi ekonomi, dan yang ketiga, integrasi sosial dan budaya. Yang keempat, faktor penting dalam integrasi nasional menurut Myron Weiner. Menurut Myron Weiner, dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Yang kelima, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945 yang bertujuan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Proses ini melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, masa perintis Budi Utomo tahun 1908, masa penegas Sumpah Pemuda tahun 1928, masa percobaan upaya meminta kemerdekaan tahun 1938, dan masa pendobrakan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Integrasi ini menyatukan beragam identitas menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dan setara dengan bangsa lain. Yang keenam, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dapat berintegrasi menurut Sunyonto Usman 1998. Menurut Sunyonto Usman 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas dan memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketujuh, contoh mutakhir tantangan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, ada ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Yang kedua, politik identitas berbasis suku, agama, dan daerah. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang keempat, radikalisasi ideologi yang mengarah pada ekstremisme. Yang kelima, keterasingan antara elit dan massa. Baik, sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.